Bab 19, 8 Januari Gan berani pergi. Benar-benar anak nakal yang sombong. Aku belum sempat berkata lebih dari 2 kalimat, dia berani memukulku. Dia dipanggil Jeremy. Dia adalah bawahannya Henry dan bertindak sesuka hati seperti kuda liar. Pria paruh baya yang agak gemuk itu duduk dengan berat di bangku. Terlihat darah segar di sudut bibirnya. Henry? Bukankah itu pria yang ada di ruangan bagian depan? Tanya Jessica. Dia mematung begitu mendengar kata-kata pria paruh baya itu. Kamu kenal dia? Timothy sedikit mengerutkan alisnya. Ya, dia datang ke sini beberapa kali sebelumnya dan pengeluarannya lumayan banyak. Aku dengar keluarganya punya hotel dan nilai kekayaannya sekitar puluhan miliar rupiah. Jessica tampak tidak peduli. Dia tidak terpikir Henry adalah orang penting. Dia hanya pergi ke sana untuk bersulang lantaran Henry memiliki pengeluaran yang relatif banyak. Oleh karena itu, dia ke sana sekadar ingin mendapatkan pelanggan saja. Puluhan miliar rupiah? Bukankah itu hanya sedikit? Aku pasti akan membalas dendam. Pria paruh baya yang agak gemuk itu mencibir acuh tak acuh. Dia mengambil serbet dan menyeka bekas darah di bibirnya. Dia berani menghajar klienku di wilayahku. Berani-beraninya. Betapa menarik. Tuan Jennings, kamu temanku. Aku akan membantumu menangani masalah ini hari ini. Tidak perlu khawatir mengenai keturunan dari orang kaya baru itu. Walaupun dia adalah seorang pejabat pemerintahan, dia harus dengan patuh mendengarkanku di sini. Kata Timothy. Senyum dingin tampak di wajahnya. Dia sedikit menggelengkan kepalanya saat berbicara. Tuan Gatsby, apa kita perlu menjumpainya dan berbincang dengannya? Tanya seorang pria yang kuat dan berotot. Dia sejak tadi berdiri di belakang Timothy. Dengan berani, dia maju selangkah. Dikil, saat aku ingin bertemu seseorang, apakah aku yang harus ambil inisiatif untuk pergi dan bertemu mereka? Tanya Timothy sambil mengerutkan alisnya. Ya, Tuan Gatsby, saya akan membawa mereka sekarang. Bawahan di belakangnya sedikit gemetaran dan segera pergi bersama anak buahnya. Di ruang pribadi tempat Sean berada, semua orang sedang minum-minum dengan gembira. Mereka meneguk alkohol itu seolah-olah minum air. Sebagai pemuda yang penuh gairah, mereka enggan mengakui kekalahan di depan para wanita cantik. Mereka menenggak alkohol itu tanpa henti. Sean, apa yang kamu lakukan? Kamu duduk di sana seperti orang mati. Jeremy minum hingga wajahnya memerah. Dia menatap Sean dari sudut matanya. Alkohol itu memberinya keberanian sehingga dia tidak bersusah payah untuk berbasa-basi. Wajah Sean tenang dan santai seolah-olah dia tidak mendengar ucapan Jeremy. 2 hari lagi, keluarga Jeremy pasti akan dikalahkan. Sean tidak punya alasan untuk terlibat dalam perdebatan yang sia-sia dengan Jeremy pada saat itu. Kamu belum pernah mencoba wine yang enak sebelumnya, bukan? Aku akan menghadiahkanmu segelas wine ini. Jeremy mengulurkan tangan untuk mengambil sebuah gelas dan hendak menuangkan wine itu untuk Sean. Jeremy, Sean tidak minum alkohol. Tubuhnya tidak cocok minum alkohol. Nora langsung berdiri dan menghentikannya. Dia menatap Sean sekali. Aku tidak tahu cara minum alkohol. Sean mengerti maksud Nora dan mengulangi ucapan wanita itu. Walaupun kamu tidak tahu cara meminumnya, kamu harus minum. Kamu menghapus foto Lynette dan memukulku. Jika itu orang lain, Henry akan mencari seseorang untuk menyingkirkannya. Sedangkan kami membiarkanmu pergi karena primadona kampus. Namun, kamu harus minum segelas alkohol ini sebagai hukuman.
Apa aku benar? Mendengar ucapannya, semua orang mengangguk tanpa suara. Lagi pula, status Henry sudah dipamerkan secara luas. Dia adalah seseorang yang mengenal Tuan Gatsby. Mudah bagi Henry untuk menyingkirkan Sean. Henry tidak sedang bertengkar dengan Sean. Dia hanya ingin Sean minum segelas alkohol itu sebagai bentuk permintaan maaf. Dia bisa dianggap sudah sangat bermurah hati. Nora tidak tahu harus bagaimana membantah perkataannya. Bam, Henry membuka 2 botol besar alkohol dan meletakkannya di depan Sean. minumlah dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, aku akan memanggil Tuan Gatsby ke sini dan membuatnya secara pribadi menangani masalah ini. Nada suaranya keras dan tegas, tidak menyisakan ruang untuk berunding. 2 pilihan itu tertera jelas untuk Sean. Hasilnya tergantung pada pilihannya. Selain Nora dan Lynette, semua orang menatap Sean dengan raut geli di wajah mereka. Alkohol itu sangat memabukkan. Jika dia menenggak 2 botol wine, dia tentu akan mabuk dan tidak sadarkan diri. Dia adalah orang cacat. Jika dia kehilangan kendali dan buang air di depan orang lain, dia benar-benar akan mempermalukan dirinya sendiri. Justru situasi itulah yang ingin dilihat Henry. Jika Sean tidak mabuk, dia tidak punya kesempatan untuk mendekati Nora. Saat ini, Nora menatap Sean dengan raut wajah yang bertentangan. Dengan fisiknya yang cacat, Sean tidak bisa minum alkohol. Namun, jika dia tidak minum dan Henry mendapatkan Timothy, Sean akan menderita. Sean benar-benar tidak bisa minum. Aku akan minum atas namanya. Nora menggigit bibirnya dan mengambil botol wine itu. Nora, aku sudah berpikir tentang reputasimu. Kamu masih ingin melindungi pengecut yang tak berguna ini? Henry telah mengendalikan kemarahannya sejauh ini. Di bawah pengaruh minuman keras, dia benar-benar kehilangan kendali atas emosinya dan berteriak keras. Nora menatap Henry dan tanpa berkata-kata mengangkat kepalanya untuk meminum alkohol itu. Plak! Sean mengulurkan tangan dan menghentikan Nora. Tidak ada yang bisa memaksamu melakukan apapun. Tidak ada yang perlu minum alkohol ini. Kata Sean dengan lembut. Dia kemudian memegang ponselnya. Awalnya dia ingin mengekspos Henry setelah pertemuan karena dia tidak bermaksud menyebabkan kejadian yang buruk hari itu. Namun, mereka telah memaksanya terpojok. Sean tidak punya pilihan lain. Karena kamu suka merundung orang lain, maka jangan berani berpikir untuk pergi hari ini. Tatapan Sean tenang dan suaranya acuh tak acuh. Oh, kamu benar-benar konyol. Apa kamu tahu dengan siapa kamu bicara? Henry. Dia kenal Tuan Gatsby. Apa? Kamu mencoba memanggil seseorang untuk menolongmu? Ayo, jangan ragu untuk memanggil mereka. Aku penasaran, apa kita bisa pergi hari ini? Jeremy menunjuk Sean dan terpancing. Dia tertawa terbahak-bahak. Bam! Pada saat itu, pintu ruang pribadi didobrak oleh seseorang. Persetan! Siapa yang begitu buta ini hingga berani menendang? Jeremy mulai mengumpat dan menoleh. Namun, sebelum dia menyelesaikan ucapannya, dia berhenti bersuara. 20 pria berotot berjalan masuk ke dalam ruangan. Mereka yang ada di ruang pribadi ini. Jangan berani berpikir untuk pergi hari ini. Pria bertubuh besar yang berdiri di depan itu berteriak. Ucapannya seketika mengingatkan semua orang pada kata-kata Sean. Tanpa sadar mereka menoleh menatap Sean. Kenapa kalimat ini sama persis dengan yang diutarakan Sean? Mereka bertanya-tanya. Bab 199.
tidak ada yang berani merundungmu. Apakah ini para pria yang Sean panggil? Kenapa lagi mereka mengatakan hal yang sama persis sesaat setelah Sean mengucapkannya? Pemikiran itu terlintas di benak semua orang. Mereka tidak menyangka orang cacat ini akan mampu memanggil orang-orang itu ke sini. Akibatnya, 20 pria berpakaian hitam menerobos masuk ke dalam ruangan seperti predator. Mata mereka tampak bengis dan mereka memeriksa semua orang. Mata mereka tampak bengis dan mereka memeriksa semua orang dengan tatapan yang mengancam. Itu membuat gadis-gadis seperti Lynette ketakutan. Rasa cemas menghampiri hati mereka. Apa? Kamu tidak mengerti kata-kata kami? Pemimpin itu bertanya dengan mengejek. Kamu, apa maksudmu dengan ini? Orang-orang yang tadi mencemooh Sean tidak berani berkata apa-apa ketika menghadapi para pria kuat ini. Di sisi lain, Lynette yang berinisiatif bertanya pada mereka. Pemimpin itu memasang senyum menyeramkan di wajahnya saat dia melihat ke arah Lynette. Siapa Jeremy? Pemimpin itu bertanya sambil menyeringai jahat. Itu aku. Ada masalah apa sebenarnya? Jeremy menanggapi tanpa sadar. Dia dalam keadaan linglung dan kebingungan. Ada apa sebenarnya? Baru saja, kamu memukul seseorang yang tidak seharusnya kamu ganggu. Menurutmu karena alasan apa lagi kami di sini? Pemimpin itu dengan tenang menjelaskan. Henry dan orang-orang itu langsung mengerti. Ternyata para pria itu bukan dipanggil oleh Sean, tapi dipanggil oleh pria yang dihajar Jeremy. Terlepas dari siapapun yang memanggil mereka ke sini, kenyataan bahwa mereka bisa membuat masalah di klub malam Ocean berarti mereka punya kekuasaan. Jeremy mulai panik. Dia menatap Henry dengan tatapan memohon. Para gadis yang lain melihat dengan kebingungan dan kepanikan yang sama. Apa maksudnya ini? Aku Henry. Jika ada sesuatu yang salah, kamu bisa bicara padaku. Henry pura-pura tenang dan perlahan berdiri. Aku tidak peduli kamu Harry atau Henry. Diamlah jika masalah itu bukan urusanmu. Jika kamu berlagak keren, kami akan menghajarmu dulu. Seorang pria berotot membentak Henry. Dia berjalan maju dan menunjuk Henry dengan mengintimidasi. Kalian semua, lebih sopanlah dalam berucap. Henry kenal Tuan Gatsby? Seorang murid laki-laki tergagap takut-takut. Oh, kebetulan sekali. Berhenti membual. Semuanya, kemarilah. Pemimpin itu terkekeh dingin. Mereka tidak peduli dengan penjelasan apapun. Timothy yang meminta mereka untuk membawa orang-orang itu kemari. Mereka hanya bertugas membawa orang-orang. Kalau tentang bagaimana mereka menangani masalah ini, semuanya tergantung pada Timothy. Henry, apa yang harus kita lakukan? Cepat panggil Tuan Gatsby. Jeremy dan yang lainnya merendahkan suara mereka dan mendesak Henry. Namun, raut wajah Henry terlihat sangat jelek. Dia tidak punya nomor telepon Timothy. Dia sudah bertemu Timothy beberapa kali sebelumnya berkat koneksi ayahnya. Namun, dia sama tidak pentingnya dengan sebutir pasir di mata Timothy. Namun, dia telah membual begitu banyak sebelumnya. Jika dia menyangkalnya sekarang, itu sama saja dengan dia menimbulkan masalah. Karena itu, dia berpura-pura tenang dan menanggapi. Masalah sepele ini tidak perlu perhatian Tuan Gatsby. Aku bisa menanganinya sendiri. Atau pergi ke sana dulu. Aku ingin lihat siapa orang yang punya nyali untuk membuat keributan di klub malam Ocean. Jeremy
dan yang lainnya perlahan menjadi tenang begitu mendengar ucapan Henry. Dengan adanya Henry, mereka merasa tidak perlu takut. Ayo, kita pergi. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Jeremy mendengus dingin dan berpura-pura percaya diri. Pemimpin itu terlalu malas untuk memberinya tanggapan. Dia telah bertemu banyak orang yang keras kepala seperti Jeremy. Mereka butuh pukulan yang sesuai agar patuh. Henry, Lynette, dan Sean serta pengunjung pesta lainnya diantar keluar dari ruang pribadi. Sean tidak berniat ikut dalam masalah-masalah bodoh seperti itu. Namun, dengan kepribadian Nora, wanita itu tidak akan rela membiarkan teman-temannya direbut seperti itu. Jadi, Sean hanya bisa mengikutinya. Lagi pula, masalah ini bukanlah urusannya. Saat mereka berjalan menuju aula lainnya, Jeremy, Diana, dan Lynette berdiri di sekitar Henry. Jangan cemas. Dengan adanya aku, tidak akan ada yang berani menyentuh kalian. Henry berkata sambil mengangkat tangan. Dia memahami kekhawatiran mereka. Dia percaya diri karena kenyataannya hanya sedikit orang yang berani membuat masalah di sana. Siapa pemilik wilayah itu? Itu milik Timothy Gatsby? Betapa bodohnya mereka berani membuat keributan di wilayahnya. Alhasil, Henry tampak sangat percaya diri. Kegugupan semua orang sirna tanpa tanda-tanda dari ucapannya. Mereka menyanjung Henry satu persatu. Benar. Kalian para gadis, jangan takut. Henry ada di dengan kalian. Kami semua pasti akan melindungimu. Jeremy menepuk dadanya, lalu menatap Sean. Bagaimanapun, tidak mungkin bergantung pada orang cacat itu. Kamu hanya bisa bergantung pada kami, haha. Jeremy tersenyum dingin dengan jijik. Banyak gadis yang mengangguk setuju. Bahkan Lynette merasa kalau tidak ada Henry, situasi itu akan menjadi sulit. Seperti yang diharapkan, kekuasaan dan uang bisa menyelesaikan masalah dengan mudah. Kedua hal itulah yang bisa membawa rasa aman untuk orang-orang. Henry terjebak di tengah kerumunan. Dia tidak bisa menahan rasa bangganya ketika dia mendengarkan kata-kata sanjungan itu. Dia menatap Sean yang tertinggal di belakang dan mendengus. Namun, saat mereka mendekati aula, senyum di wajahnya goyah. Kenapa dia merasa kalau mereka menuju ke arah kamar dinasti? Bab 200 itu Tuan Gatsby. Siapapun yang mampu membeli kamar dinasti tentunya bukan orang biasa. Pada saat ini, Henry merasa agak bingung. Namun, melihat Henry tidak menunjukkan tanda-tanda panik sebelumnya, Jeremy dan yang lainnya mulai berjalan dengan angkuh. Namun, cara berjalan Henry tidak cukup meyakinkan hingga petarung berotot yang memimpin jalan mereka membuka pintu kamar dinasti. Awalnya, dia berpikir bahwa jika orang-orang yang akan dia hadapi itu bukan orang-orang penting, dia akan dapat menggunakan pengaruh keluarganya untuk menyelesaikan segala sesuatunya dengan mudah. Namun, seseorang yang memiliki uang untuk membeli kamar dinasti mungkin bukanlah seseorang yang dapat dia jadikan sebagai musuh. Tuan-tuan, silakan masuk. Pria berotot yang memimpin jalan melihat ke arah Jeremy dengan ekspresi sedikit mengejek di wajahnya. Sejauh yang dia ingat, seseorang telah menyebutkan sebelumnya bahwa Henry telah berkenalan dengan Tuan Gatsby, bukan? Semua orang akan mengetahuinya nanti apakah keduanya benar-benar telah berkenalan atau tidak saat mereka bertemu Timothy. Ha! Aku masuk saja, tidak masalah. Tanpa memberikan Henry kesempatan untuk mengatakan sesuatu, Jeremy mengambil inisiatif dan berjalan dengan angkuh masuk ke dalam kamar dinasti. Yang lainnya mengikuti dengan dekat di belakangnya. Bos, ini mereka. 20 pria kekar dan berotot segera menutup pintu kamar itu. Timothy menanggapinya sambil memberikan sedikit isyarat dengan satu tangannya.
Saat mereka memperhatikan ruangan itu dengan baik dan apa yang telah terjadi di sana, Henry dan yang lainnya langsung tercengang. Selain para pelayan kelas atas yang hanya melayani orang kaya dan berkuasa, ada juga setidaknya 30 pengawal berpakaian hitam yang hadir. Lebih penting lagi, bahkan Jessica, penanggung jawab tempat ini, berada di pelukan lengan pria yang saat ini duduk di tengah sofa. Jantung Henry mulai berdebar kencang dan firasat tidak menyenangkan tiba-tiba muncul di benaknya. Ini adalah satu kekacauan yang mungkin tidak bisa dia tangani. Siapa di antara kalian yang bernama Jeremy? Timothy meletakkan gelas wine miliknya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Itu aku. Memangnya kenapa? Jeremy segera berjalan maju. Dia tidak mengetahui seperti apa Timothy sebelumnya. Kamu memukuli salah satu pelangganku di tempatku. Kamu sangat berani. Timothy merentangkan tangannya dan bersandar di sofa. Pandangannya sangat dingin. Tempatmu. Jeremy sangat terkejut sehingga dia berseru tanpa sadar. Siapa? Siapa kamu? Senyum dingin muncul di wajah Timothy saat itu. Kamu memukuli pelangganku, dan kamu masih tidak mengetahui siapa aku? Apakah kamu terlalu sombong dengan dirimu sendiri, atau aku, Timothy Gatsby, memang tidak kompeten? Timothy bertanya dengan tenang sambil menyilangkan kakinya. Timothy Gatsby? Saat semua orang mendengar nama itu, mata mereka terbelalak dan jantung mereka tiba-tiba berdetak kencang. Jeremy dan yang lainnya, khususnya, segera tersadar. Pantas bahkan Jessica saja ingin dipeluk oleh pria ini. Dia adalah Timothy Gatsby, Tuan Gatsby yang terkenal itu. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Sedangkan Henry, seluruh tubuhnya langsung mulai sedikit gemetaran, seolah-olah dia mendapatkan sengatan listrik. Segera berikutnya, Jeremy dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka kepadanya. Hanya Henry yang bisa menyelesaikan permasalahan hari ini karena dia satu-satunya yang mengenal Timothy. Ekspresi wajah Henry sangat ketakutan. Ini adalah sebuah situasi yang sulit di mana dia tidak bisa menarik dirinya keluar. Sean yang berada di samping Nora tersenyum diam dengan sedikit menikmatinya. Tuan Gatsby, temanku salah dalam masalah ini. Kami akui itu kesalahan kami. Mohon biarkan kami pergi kali ini. Henry pada saat ini sudah tidak bisa mengendalikan dirinya, tapi dia harus menggertakkan giginya dan menjaga reputasinya. Oh, membiarkan kalian pergi? Kalian pikir kalian siapa? Hanya dibutuhkan satu komentar saja dari Timothy, dan wajah Henry langsung memerah. Sebelumnya dia telah berbicara besar dengan terbuka di depan Jeremy dan yang lainnya, membuatnya seolah-olah dia dan Timothy sangat dekat. Namun, sekarang Timothy telah menyangkal mengenalnya sama sekali. Kebohongan Henry tentunya akan menyebabkan kejatuhannya sendiri. Jeremy dan yang lainnya bukanlah orang bodoh. Begitu mereka mendengar ini, mereka segera menyadari bahwa Henry telah membual selama ini. Karena itu, mereka menjadi semakin panik. Tuan Gatsby, aku Henry Zimmerman. Ayahku adalah Jefferson Zimmerman. Dia pemilik Hotel Regency Supreme. Henry dengan keras kepala bersikeras untuk mengungkapkan identitasnya. Jefferson Zimmerman? Timothy sedikit mengangkat kepalanya. Bahkan jika ayahmu bertemu denganku, dia tetap harus minum segelas wine denganku terlebih dahulu dan memanggilku sebagai Tuan Gatsby. Kamu datang ke sini dan berkata-kata omong kosong sebelumnya, lalu sekarang yang pertama kamu lakukan adalah meminta aku untuk melepaskanmu. Timothy melihat pada Henry dengan ekspresi sedikit mengejek pada wajahnya. Henry benar-benar tercengang. Bualan dia sebelumnya sekarang terlihat seperti sebuah tamparan besar di wajahnya.
Adapun Jeremy dan yang lainnya, mereka sekarang sudah menyadarinya dengan penuh. Kali ini, Henry benar-benar telah memberikan mereka sebuah masalah besar. Jika dia tidak bersikeras bersumpah bahwa dia dan Timothy berhubungan baik, apakah mereka berani melakukan hal mengerikan seperti itu? Tuan Jennings, ini orangmu. Silakan. Timothy memberikan sedikit isyarat dan melihat sekilas pada pria paruh baya gemuk itu. Tuan Jennings, pria yang dipukuli Jeremy, berdiri dengan senyum lebar yang menakutkan dan langsung berjalan ke arah Jeremy. Pada saat ini, Jeremy sangat panik. Wajahnya menjadi pucat dan seluruh tubuhnya mulai gemetaran. Tuan, mohon. Dia mencoba mengatakan sesuatu. Wash! Tuan Jennings menjambak rambut Jeremy dan memukul wajahnya dengan keras. Blam! Jeremy tidak berani menghindari pukulan itu. Dia harus berdiri di sana dan menerimanya. Segera, wajahnya mulai membengkak. Dengan Tuan Jennings menjambak rambutnya seperti itu, kulit kepalanya terasa seperti terbakar. Henry dan yang lainnya tidak berani mengeluarkan satu kata pun. Keinginan mereka yang didorong oleh alkohol untuk berkelahi kini telah menghilang sama sekali. Anak kecil bodoh, kamu sedikit liar di sana tadi, bukan? Bahkan mengumumkan dirimu agar aku memburumu. Tuan Jennings berkata di antara pukulannya. Jelas terlihat oleh semua orang bahwa wajah Jeremy dengan cepat terlihat membengkak. Dia terlihat sangat menderita. Bab 21 Januari kan bermain-main dengan aku. Mohon Tuan, aku salah. Aku tidak akan pernah melakukan itu lagi. Mohon maafkan aku. Jeremy memohon saat Tuan Jennings menarik rambutnya. Persetan kamu! Apa kamu tidak tahu siapa aku? Beraninya kamu memukulku! Tuan Jennings semakin marah. Dia mengangkat kepalan tangannya dan memukul keras pada rahang Jeremy. Bu! Slam! Tuan Jennings terus memukul Jeremy hingga beberapa giginya lepas. Darah segar juga menetes dari mulut Jeremy. Selama ini berlangsung, Henry dan gengnya menundukkan kepalanya dan tetap terdiam seperti tikus. Sean duduk di atas kursi roda dan memegang dengan lembut tangan Nora. Dengan kemampuannya saat ini, Sean dapat dengan mudah mengatasi keadaan tanpa bantuan Theo. Namun, untuk apa dia membantu Jeremy? Tuan, itu memang salahku. Mohon biarkan aku pergi. Aku tidak akan pernah melakukan itu lagi. Jeremy memohon ampun dengan suara tercekik. Kesombongan yang diperlihatkan Jeremy ketika dia memerintahkan Sean. Kesombongan yang diperlihatkan Jeremy ketika dia memerintahkan Sean sirna seluruhnya. Pepatah itu memang benar. Satu-satunya orang yang bisa menaklukkan pengganggu adalah pengganggu yang lebih besar. Membiarkan kamu pergi? Tentu saja. Tuan Jennings tertawa. Teman-teman wanitamu terlihat cukup menyenangkan. Jika mereka dapat bermain denganku semalam saja, aku akan melepaskanmu. Bagaimana menurut kamu? Tuan Jennings berkata sambil melirik pada Lynette dan yang lainnya. Baik Tuan. Silakan pilih siapa saja yang kamu suka. Jeremy langsung menyetujuinya tanpa memprotes. Jeremy! Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa menyediakan kami? Lynette berteriak dengan marah. Henry juga mengerutkan dahinya terhadap sikap pengecut Jeremy. Saat itu, Henry ingin menyelamatkan dirinya dari rasa malu dengan menggunakan latar belakang keluarganya sebagai alasan. Tuan Gatsby, kami jelas bersalah dalam insiden ini. Tapi, bisakah kamu membantuku? Biarkan saja kami pergi hari ini.
Sebelum Henry sempat menyelesaikan kalimatnya, Timothy mengambil botol wine dan menghantamkannya ke lantai. Prang! Splash! Botol wine itu terbuka pecah, dan serpihan kacanya berhamburan. Pulanglah dan tanyakan pada ayahmu apakah dia berani meminta bantuan dariku. Kamu pikir kamu siapa? Timothy memarahinya, dan dia menatap Henry. Segera, Henry menutup mulutnya dan tidak berkata apa-apa. Sepertinya ayah Henry sekalipun tidak akan bisa menyelamatkan dia jika dia menyinggung Timothy. Sekarang, Jeremy dan para gadis itu bisa tetap di sini. Sisanya dari kalian, pergilah dari sini. Timothy akhirnya membuang wajahnya ketika Henry berhenti bicara. Setelah mendengar perkataan itu, loyalitas teman-teman sekolah pria yang berdiri di samping Henry itu goyah. Mereka memang teman sekolah yang sering bermain bersama. Namun itu bodoh jika mempertaruhkan nyawa dan persahabatan mereka dengan menyinggung Tuan Gatsby. Jadi, teman-teman sekolah pria itu, termasuk Henry, dengan cepat mengangguk dan bersiap untuk pergi. Dia mengangguk dalam diam dan berencana pergi bersama dengan rombongannya. Lynette dan gadis-gadis yang lainnya menatap Henry dan kelompoknya dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin mereka bisa meninggalkan gadis-gadis itu di sana? Sebelum itu, mereka bahkan berjanji untuk melindungi para gadis itu. Sungguh menggelikan memikirkan itu sekarang. Sementara itu, Lynette dan yang lainnya mulai merasa putus asa. Mereka menaruh harapan mereka pada Henry, tapi sekarang dia hanyalah seorang pengecut di depan Tuan Gatsby. Siapa lagi yang bisa mereka andalkan? Tuan Lynette, apakah kamu ingin memilih lebih dulu? Timothy menyeringai, meskipun Henry dan gengnya belum meninggalkan ruangan itu. Menurutku dia menarik. Tuan Jennings langsung menunjuk pada Nora. Meskipun semua gadis itu menarik, tapi Nora yang paling menonjol dari semuanya itu. Timothy juga sudah memperhatikan Nora, tapi Tuan Jennings telah memilihnya terlebih dahulu. Dengan menyesal, Timothy menganggukkan kepalanya. Aku tidak peduli dengan yang lainnya, tapi tidak ada yang bisa menyentuh kedua gadis di sebelahku ini. Pada saat itu, sebuah suara terdengar di seluruh ruangan. Mendengar suara itu, Henry dan gengnya segera berhenti. Para gadis itu pun menolehkan kepalanya ke sumber suara itu. Itu adalah Sean. Dua gadis di sebelahnya adalah Nora dan Lynette. Aduh, tamatlah kita. Mengapa orang cacat ini tidak bisa menunggu sampai kita pergi untuk melanjutkan salah satu episode gilanya itu? Sial. Kita tidak bisa pergi sekarang. Henry dan gengnya berteriak putus asa. Segera, lebih dari 10 pria berpakaian hitam memblokir pintu. Kamu? Siapa kamu? Timothy mengerutkan dahinya sedikit. Berdasarkan pengalamannya di dunia bisnis, dia dapat mengetahui bahwa Sean bukan orang biasa. Aku bukan seseorang yang bisa kamu ajak bermain-main. Sean berkata dari kursi rodanya dengan tangan terlipat. Perkataannya membuat ruangan itu menjadi hening. Semua orang mengira Sean sudah gila. Apakah dia tidak tahu siapa orang yang berada di depannya itu? Siapa Timothy Gatsby? Dia adalah orang terkuat di distrik Hill. Itulah sebabnya mengapa semua orang memanggilnya Tuan Gatsby. Namun, Sean menganggap dirinya sebagai orang yang tidak bisa diajak bermain-main oleh Tuan Gatsby. Dia pikir dia siapa? Ha! Hahaha! Timothy awalnya tercengang. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa bukan karena terhibur tapi karena marah. Sebutkan namamu, dan aku akan memutuskan apakah aku bisa bermain-main denganmu. Timothy mengejek sambil duduk di sofa. Sean Lane.
ucap Sean dengan suara datar. Hah? Timothy mengedipkan matanya ketika mendengar nama itu, dan dia mengerutkan alisnya.